Halo semuanya, selamat datang di Hanya Film. Kembali lagi bersama saya Stephen. Sebuah film misteri trailer tahun 2004 berkisah tentang seorang pria yang menuju ke motel. Dia bernama Rainy. Rainy pun bergegas mengambil kunci dan mempergoki istrinya sedang berkembang biak dengan pria lain. Dan inilah Jendela Rahasia. 6 bulan setelah kejadian tersebut, Rainy terbangun dari tidurnya oleh karena seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dia adalah John Suter, tapi kita panggil saja si John. John menuduh Rainy telah melakukan plagiat atas karyanya yang berjudul Sewing Season. Rainy membantah hal tersebut dan beranggapan bahwa dia tidak mencuri karya milik siapapun dan dalam bentuk apapun. Lantas John pun pergi meninggalkan Rainy dan tak lupa ia memberikan beberapa lembar naskahnya untuk Rainy. You stole my story. If you want to talk to someone about some grievance you feel you may have. Ternyata Rainy adalah seorang penulis alur cerita film yang sama persis seperti Bang John IQ7 yang banyak penggemar di seluruh penjuru Nusantara dan banyak juga plagiatnya termasuk saya. Rainy kemudian membaca naskah dari John dan menemukan banyak kemiripan antara Sewing Season milik John dan Secret Window miliknya, bahkan sama persis seperti apa yang ia tulis. Namun di bagian akhir tulisan John memiliki ending yang berbeda dengan apa yang ia tulis. Bury her in the garden she loved more than she loved him. Lantas dia pun teringat ketika istrinya menemukan sebuah jendela rahasia di belakang lemari yang mengarah langsung ke kebun, dan dia berkeinginan untuk bercocok tanam yang sesungguhnya di kebun rahasia tersebut. Wonder they left it. It's a secret window. Oh, this is perfect. I'm gonna put my garden right there. Secret window and it'll look down on a secret garden. Saya kira Rainy ini hidup seorang diri di rumah ini, tapi ternyata dia tinggal bersama Chico yang merupakan seekor anjingnya, beserta Bibi Garvey, seorang pembantu rumah tangga yang sedang berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Can I make you something to eat? A good thing when they got it. Some women don't know they got the whole world. Not another word. Mr. Rainy. Terlihat Rainy yang masih saja memikirkan naskah ceritanya yang sama persis seperti yang dibuat oleh John, hingga dia pun tertidur di atas sofanya. I didn't steal that story. I don't think. Tak lama kemudian, ia pun dikejutkan oleh bunyi telepon yang membangunkan dirinya. Dan ternyata itu adalah Amy yang merupakan mantan istrinya. Amy menanyakan tentang keadaan Rainy dan Amy khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga setelah kepergiannya. Rainy pun bercerita tentang karyanya yang berjudul Secret Window yang sama persis seperti milik John. Lantas Amy meyakinkan Rainy bahwa itu merupakan karya asli miliknya yang terinspirasi dari jendela rahasia yang mereka temukan waktu masih tinggal serumah. Perbincangan mereka pun berakhir ketika Amy dijemput oleh selingkuhannya. Ketika Rainy berjalan di kebun, dia kembali bertemu dengan John dan salah satu tetangganya bernama Tom yang menyapa mereka berdua. Rainy menanyakan kapan John menulis naskah itu, dan ternyata Rainy sudah terlebih dahulu menulis ceritanya, yaitu 2 tahun sebelum John menulisnya. John tidak percaya begitu saja dan meminta Rainy untuk membuktikannya. Rainy mengatakan sebuah majalah misteri yang terbit di tahun 95. John pun menyuruh Rainy untuk membawakan majalah itu kepadanya, dan kalau tidak, dia akan pergi ke Amy dan mencari majalah itu sendiri. John mengatakan kalau perseteruannya tidak akan selesai sampai salah satu dari mereka mati. Dia juga memberikan waktu selama 3 hari kepada Rainy untuk membuktikan kalau majalah itu ada, dan dia tidak akan mengganggunya lagi. It was published for the first time in June 1995 in a magazine. Call your ex and get her to send you the magazine with your story in it. Ketika Rainy berada di rumah, dia berniat untuk menelepon Amy. Tapi karena rasa malasnya sejak bercerai dengan Amy, Rainy pun mengurungkan niatnya tersebut dan memilih untuk rebahin hingga dia pun tertidur. Sloth. Ketika dia tertidur, dia bermimpi jatuh ke laut yang membuatnya harus terbangun saat itu juga.
Dan ketika dia mencari keberadaan Chico, dia dikejutkan oleh lampu terasnya yang sudah pecah dan sebuah kertas di dinding yang bertuliskan kalau waktunya hanya 3 hari. Tak hanya itu, Renly juga menemukan anjingnya yang bernama Chico mati dengan cukup sadis. Renly yang melihat kejadian itu pun berteriak dan mengancam John atas segala perbuatan yang telah ia lakukan. Pagi hari pun tiba. Setelah menguburkan Chico, Renly bergegas menemui polisi setempat untuk melaporkan kejadian yang telah dia alami. Tapi polisi itu tidak terlalu memperdulikannya karena pembunuhan binatang tidak sama persis seperti pembunuhan manusia. Lantas dia pun pergi ke kota dan menemui pengacaranya, kita sebut saja si Yanto. Renly menceritakan semua masalah yang dialaminya kepada Yanto. Setelah itu Yanto pun menyetujuinya untuk membantunya dan dia akan hadir ketika Renly menyerahkan majalah itu kepada John. Renly pergi mendatangi rumah Amy dan berniat untuk mengambil majalah miliknya. Tapi dia malah melihat Amy yang sedang keluar bersama selingkuhannya. This is not my beautiful wife. This is not my beautiful house. Dan sesampainya di rumah, Renly terkejut dengan sebuah mobil hitam yang terparkir di depan rumahnya. Dan ternyata itu adalah si Yanto. Yanto pun mengecek seisi rumah milik Renly dan tidak menemukan apapun di dalamnya. Renly pun menceritakan kalau Tom tetangganya pernah melihat dia dan John yang sedang berbincang di kebun. Dan siapa tahu bisa menjadi sebuah petunjuk untuk Yanto. Dan setelah Yanto pergi, tiba-tiba Renly pun mengecek seisi rumahnya dan ternyata itu hanyalah seekor tikus kecil. Renly melepaskan tikus kecil itu dan di saat bersamaan muncullah si John yang entah dari mana. John pun menanyakan kenapa dia tidak mengambil majalahnya padahal dia sudah berada di depan rumah Amy. Di sini saya merasa heran kepada John kenapa dia bisa tahu kalau Renly tadi pagi berada di depan rumah Amy. Jadi sebenarnya John ini siapa? Entahlah, hanya John yang tahu. Agar mereka mengakhiri ini semua, John ingin agar Renly memperbaiki akhir ceritanya yang sama persis seperti milik John. Dan Renly harus menerbitkan ulang ceritanya dengan nama John Shooter. Renly terlihat cukup senang dengan ending cerita milik John, tapi dia merasa kesal ketika John menyinggung Amy mantan istrinya. Renly pun menyerang John dengan menggunakan sebuah sekop, tapi sekop itu dapat ditahan oleh John yang lebih kuat dari dirinya. John pun pergi dari hadapan Renly dan dia tidak akan berhenti sampai urusannya selesai. Di pagi hari, Renly memandangi sebuah telepon miliknya dan ternyata kabel teleponnya belum terpasang. Dia pun memasang kabel telepon miliknya dan tak lama kemudian dia menerima telepon dari Amy yang memberitahu bahwa seseorang telah membakar rumahnya. Renly pun bergegas menuju ke Amy dan melihat rumahnya yang sudah habis dilahap api. Polisi yang berada di tempat itu pun mengatakan bahwa penyelidik asuransi akan menemui mereka beberapa saat lagi. Tak lama kemudian mereka sudah berada di sebuah ruangan pihak asuransi dan mereka baru bisa mengganti barang-barang yang rusak dan terbakar setelah polisi sudah berhasil menemukan tersangkanya. Setelah itu pihak asuransi meminta Renly dan Amy untuk mencatat barang-barang miliknya dan bertanda tangan di atas materai. Terlihat Ted yang sedang mengganggu mereka berdua dan itu membuat sedikit keributan. Setelah selesai dengan daftar barang yang terbakar, Ted pun menemui Renly dan perseteruan pun tak bisa dihindari tatkala Renly masih merasa kesal karena Ted telah meniduri istrinya, yaitu Amy. Malam harinya Renly menelepon si Yanto yang berada di dalam hotel. Yanto pun mengatakan kalau dia sudah bertemu dengan Tom, tetangganya. Tapi dia mengatakan suatu hal yang aneh yang membuat Yanto semakin curiga kalau ada orang lain yang telah mengancam nyawanya dan menyuruh dia agar bersiap-siap atas kejadian yang akan terjadi. Renly dan Yanto membuat janji di pagi hari, tetapi Renly bangun kesiangan dan dia dikejutkan akan topi milik John yang tergeletak di depan pintu. Dia segera membungkus topi tersebut dan dia semakin dibuat kebingungan lantaran mobilnya menyala dengan pintu yang terbuka. Tanpa berpikir panjang dia pun pergi menuju ke supermarket guna mencari keberadaan Yanto. Dia bertanya kepada penjaga toko itu, tapi tidak ada yang mengetahui Yanto sama sekali.
Ketika dalam perjalanan pulang, Renly melihat Ted yang sedang mengisi bahan bakar. Ternyata dia berniat mendatangi Renly dan menyuruhnya untuk segera menandatangani surat perceraiannya. Renly pun merasa curiga kepada Ted bahwa perselingkuhannya dengan Amy semua hanyalah masalah uang dikarenakan Amy memiliki harta yang cukup berlimpah, sementara Ted hanya memiliki Sesampainya di rumah, Renly mendapatkan telepon dari John dan meminta untuk menemuinya di kebun tempat mereka pernah bertemu. Dan ketika Renly sudah berada di sana, dia melihat sebuah mobil yang di dalamnya terdapat Tom dan juga Yanto yang sudah mati. Ketika dia bangun dari pingsannya, John sudah berada di sana. Renly pun mengatakan dia akan melaporkan John ke polisi. Tetapi John memberitahu Renly bahwa obat dan kapak yang ia gunakan untuk membunuh mereka merupakan milik Renly. Dan itu berarti Renly akan terseret dan ikut serta kasus pembunuhan ini. Tanpa berpikir panjang, Renly pun membuang mayat Tom dan Yanto ke sebuah danau berair. Berpindah kepada Amy yang menelepon Renly dan meminta maaf atas kesalahan yang telah terjadi untuk segera menandatangani surat perceraian mereka. Dan Renly pun tak menyangka bahwa semua ini terjadi dan seharusnya tidak terjadi jika Amy tidak berkembang biak dengan Teddy. Sementara itu, Renly pergi menuju kantor pos untuk mengambil majalah yang telah dikirim oleh pihak asuransi. Dan ketika sampai di depan pintu rumahnya, dia menemukan paketnya sudah terbuka dan cerita di majalahnya sudah menghilang. Cut it. The magazine. Wait a minute. How would he do that? I don't know. Dia pun berbicara dengan dirinya sendiri dan dia masuk ke dalam rumah dengan menggunakan topi John yang ia temui di meja. Renly pun mengalami halusinasi dan berbicara dengan dirinya sendiri. Bahkan dia sampai bertengkar dan marah kepada dirinya sendiri. Renly yang kedua menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada John Sutter dan dirinya sendirilah yang menciptakan karakter tersebut. Renly pun semakin bingung karena banyak sekali bisikan yang mengganggu pikirannya. John pun muncul dan dia mengatakan kalau dirinya ada karena Renly telah menciptakannya. Dia memberi nama dan meminta untuk melakukan apa saja yang dia mau, mulai dari membakar rumah milik Amy hingga membunuh Tom berserta Yanto. Yang semua itu dilakukan oleh Renly seorang diri. Dengan kata lain, Renly memiliki kepribadian ganda dengan nama John Sutter dan John ada untuk memperbaiki akhir ceritanya. What you're doing is wrong. For 30 years, I stood there, dropped down and thought, what is happening to me? I think you have a real good idea. I exist, Mr. Renly. Me everything you wanted me to do. What's the real reason I come for? Berpindah kepada Amy yang datang di kediaman Renly. Dia pun menemukan robekan lembaran cerita milik Renly. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, Amy masuk ke dalam rumah Renly. Dan ternyata rumah tersebut sudah hancur berantakan. Dia pun menuju ke lantai atas dan menemukan banyak coretan yang bertuliskan Sutter. Dan tiba-tiba Renly muncul dengan menggunakan topi dan di belakangnya bertuliskan Sutter. Amy pun mencoba untuk menyadarkan Renly, akan tetapi dia sudah menjadi pribadi yang berbeda. Amy pun ketakutan dan berlari keluar menuju ke mobil. Karena kepanikannya, Amy tidak bisa melajukan mobil miliknya. Renly pun menyeret Amy ke belakang rumah dan di saat itu juga muncullah Ted yang sedang mencari keberadaan Amy. Lalu tiba-tiba Renly pun memukul mereka berdua hingga menyebabkan mereka berdua harus tewas saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Renly pergi ke toko swalayan dan dia tampak begitu ceria. Dia bertemu dengan wanita petugas pos dan menggodanya, namun naas wanita itu mengabaikannya. Polisi yang awal Renly temui pun datang ke rumahnya dan dia mendapati Renly yang tengah merebus beberapa jagung. Polisi itu mengatakan bahwa dia akan mengetahui semua apa yang telah dia lakukan dan akan segera menemukan mayat yang ia sembunyikan tersebut. Sementara Renly memakan sebuah jagung yang ia tanam bersama mayat para korbannya di balik jendela. Dan tamat.
Menjadi diri sendiri itu sangatlah sulit untuk dilakukan, apalagi bagi Rennie yang mengalami delusi. Setelah melihat perselingkuhan istrinya sendiri dan dia tidak bisa menerima semua itu, dia pun memendam amarahnya terus-menerus yang membuat pikirannya sendiri tidak karuan dan terganggu. Maka pesan yang bisa kita ambil adalah ketika kita memiliki suatu masalah, setidaknya kita bercerita kepada seseorang yang kita percayai dan jangan memendam masalah tersebut seorang diri. Saya Stephen mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Selamat malam dan sampai jumpa.